komputer ini, acara kita saat ini. Oke, saya serahkan ke Pak Denny ya. Silakan Pak Denny dibuka. Dimulai pembukaannya gitu ya. Pak Denny ada? Bentar. Silakan Pak dibuka Pak Denny diskusi kita malam ini. Ya, selamat malam Ibu, selamat malam buat kita semua. Malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk pengenalan media online, jurnalistik online tentunya. Dan saya mengapresiasi buat Bapak Ibu yang telah menyediakan waktunya bagi webinar pada malam hari ini. Harapan saya semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Akhir kata, selamat mengikuti dan saya serahkan kepada Ibu Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny untuk waktunya dan saya perkenalkan juga ya Pak Denny Zakir Shah ini bagi yang udah lama ikut di MZK itu kemarin kita ada manajer pendidikan yang dulu Pak Agung Santoso ya. Nah, pasti tahu kan ya yang pernah dengan Pak Agung dulunya. Nah, karena Pak Agung sudah dipanggil Tuhan gitu ya, dipanggil Allah yaitu tanggal 10 Juli 2021. Jadi saya baru dapat pengganti dari beliau yaitu Pak Denny Zakir Shah MPD gitu ya. Nah, jadi Pak Denny sebagai manajer pendidikan di MZK Institute gitu. Karena MZK ada MZK NIS, ada MZK Institute. Nah, saat ini Pak Denny di manajer MZK Institute. Nah, untuk direkturnya di MZK Institute yaitu Bapak Khairul Anam. Itu di sini ada karena nggak buka kamera ya, karena monitoring gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada Ibu Tin Agmistara Harjani, itu bagian manajer administrasi di MZK Institute. Nanti kalau ada apa-apa boleh konsultasi dan tanya ke beliau gitu ya. Nah, satu lagi Pak Johan. Pak Johan masuk nggak ya ini? Nah, Pak Johan itu bagian marketing. Nah, belum masuk. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya Marta Syaflina. Alhamdulillah saya sudah SE ya. Nah, jadi saat ini saya memimpin perusahaan PT MZK Institute, PT MZK Group yang terdiri dari 4 bidang yaitu MZK News, MZK Institute, MZK Penerbit, dan juga MZK Future yang bidang film gitu ya. Nah, saat ini kita fokus kepada MZK News dan MZK Institute serta penerbit. Nah, jadi kali ini kami memunculkan terobosan baru bahwa semua orang gitu ya, semua orang harus mengetahui tentang pers gitu. Nah, jadi makanya saat ini saya mengadakan dan berinisiatif untuk mengadakan tentang sharing ilmu seputar media online. Nah, sekarang kita kan tidak lagi hanya media offline berupa surat kabar tercetak dan koran gitu kan, terus ada lagi beberapa media-media yang konvensional atau offline dan kita tidak ada itu lagi kecuali yang ada di daerah-daerah yang kebetulan beberapa dari mereka juga meminta yang namanya cetak gitu ya. Nah, jadi saat ini kita lebih ke online gitu. Online itu pertama lebih gampang. Yang kedua kita nulisnya bisa sambil jalan-jalan. Jongkok di WC juga bisa nulis berita, betul kan? Nah, jadi gitu. Nah, jadi kita online itu lebih cepat dan lebih banyak pembacanya gitu. Nah, sekarang kita akan mengenal apa sih yang namanya media online itu gitu, jurnalistik online atau jurnalisme online gitu ya.
Saya mau share dulu PowerPoint yang sudah saya siapkan. Semoga Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Kita tidak lama-lama dengan PowerPoint ini, nanti kita banyak diskusi gitu ya. Nah, saya hanya memperkenalkan saja. Oke, di sini sudah ada PowerPoint tentang yang namanya jurnalisme online atau mengenal media online gitu ya. Mengenal media online. Saya besarin dulu ini. Oke, ini. Jadi di dalam apa namanya tuh dalam jurnalistik sekarang itu ada namanya media cetak itu termasuk offline, ada media offline, ada media online gitu ya. Media offline itu termasuk media tradisional gitu. Media tradisional maksudnya ini adalah media yang di mana cara peliputannya dan juga penulisannya dan juga publikasinya masih secara online offline, misalkan dicetak, terus melalui TV gitu ya, dan terus melalui radio gitu. Nah, itu namanya tradisional atau konvensional. Kalau media online itu peliputannya memang seperti biasa, tetapi publikasinya itu online melalui jaringan internet. Nah, jadi begitu. Nah, di sini saya mencontohkan dengan media saya sendiri, ini media online gitu ya, dan contoh-contoh publikasi media online, yaitu di sebelah kirinya itu ada mzknews.co, itu apa namanya itu media online untuk yang namanya website gitu. Website. Yang sebelah kanan ini adalah MZK News TV, yaitu tentang YouTube gitu ya. Nah, YouTube, dan saat ini YouTube kami sudah 356 subscriber, masih dikit lah gitu. Insya Allah kita berkembang gitu ya. Nah, terus selanjutnya saya akan memperkenalkan juga ini jurnalistik online. Ini Bapak Ibu, ini materinya materi sekolah ya, dan saya sengaja kasih gratis. Jadi kalau bisa dicatat. Dan saya sampaikan materi ini tidak akan kita share di mana-mana gitu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau di Google atau di mana aja gitu yang ada materi seperti ini gitu ya. Nah, jadi silakan dibaca dan dicatat. Tujuannya apa gitu? Agar Bapak Ibu bisa ingat gitu. Nah, jadi lebih memperhatikan gitu. Kalau memang lupa, kita minggu depan ada lanjutannya. Jadi materi ini ada 18 seri. 18 seri ini yaitu ada seri 1, 2, 3 sampai 18. Hari ini itu seri 1. Nah, seri 1 ini mengenal bagaimana sih jurnalistik atau jurnalisme online gitu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan difokuskan. Nggak akan rugi ikut ini setiap hari Selasa pukul 7:30, 7:30 sampai 8:30 gitu ya. Kalau udah ngantuk, silakan dari sekarang sediain kopinya, cemilannya, rokoknya gitu ya. Nah, tapi teman ngobrolnya jangan disediain, nggak fokus nanti gitu loh. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Jurnalistik online itu disebut juga cyber journalism gitu ya. Nah, jurnalisme siber gitu, atau jurnalistik siber, yaitu jurnalistik yang di mana itu tidak ada apa namanya tuh tercetak dan itu bertebaran di internet gitu. Nah, pakai jaringan internet. Dan juga disebut sebagai jurnalistik internet gitu karena dia dipublikasikan melalui jaringan internet gitu ya. Nah, atau jurnalistik web atau site gitu atau website gitu. Itu disebarluaskan apa namanya informasi tersebut melalui website. Nah, website ini nanti ada linknya gitu. Nah, jadi secara keseluruhan, secara umum jurnalistik itu adalah yaitu peliputan gitu, terus penulisan, habis diliput itu kan kita tulis gitu kan ya dari lapangan. Nah, kita tulis tuh kita edit dulu gitu, kita edit, kita sunting gitu. Nah, baru kita sebarluaskan. Nah, sebarluaskan apa yang kita sebarluaskan? Yaitu informasi yang seperti apakah yang kita sebarkan, yaitu informasi yang aktual atau fakta. Bentuknya berita gitu ya, bentuknya berita. Ya, di mana kita sebarluaskan di media massa. Dulu media massa ini ada media cetak, radio, dan televisi. Nah, saat ini ada media
online gitu ya. Nah, jadi media online sekarang kan canggih. Di HP kita bisa baca berita, lagi di kereta sambil nunggu stasiun tempat tujuan kita bisa baca berita gitu. Sekarang kan ya lagi nunggu penumpang, kalau kita ngojek ya nunggu penumpang bisa baca berita gitu kan. Nah, itu hebatnya apa namanya itu jurnalistik online ini gitu. Nah, oke, selanjutnya, nah ada beberapa saluran dan cara penyebaran berita gitu di media online. Yang pertama itu adalah disebarkan secara online gitu. Nah, dia itu karakteristiknya itu adalah online. Online itu maksudnya on dan line. Nah, on itu hidup, line itulah garis gitu. Secara garis besarnya adalah on itulah menghidupkan jaringan atau menghidupkan garis. Nah, itu bahasa itunya ya, bahasa satu-satunya gitu. Nah, bahasa kalau kita terjemahkan bahasa Inggris itu per kata, ya, itu terjemahan itu. Sambungan garis gitu. Nah, kalau kita lihat garis-garis yang tersambung itu memiliki koneksi. Ya, memiliki ketersambungan. Itu yang namanya konektivitas. Makanya online itu maksudnya adalah koneksi atau konektivitas gitu ya. Konektivitas itu maksudnya aktivitas sambungan atau ketersambungan satu sama lain. Misalkan Bapak Ibu nulis berita, diupload di websitenya. Nah, terus Bapak Ibu share tuh linknya ke grup-grup gitu kan. Tersambung kan Bapak Ibu dengan grup. Nah, lalu link Bapak Ibu itu diklik, nah menghasilkan sambungan pula dengan pembaca. Nah, itu akan di yang namanya apa namanya itu ya dikoneksikan gitu. Nah, dikoneksikan. Oke. Nah, selanjutnya kondisikan pensilnya jangan coret-coret ya. Nanti kasihan teman-temannya yang lihat gitu. Oke. Nah, terus untuk selanjutnya tuh internet. Untuk kita bisa online itu harus ada jaringannya gitu. Nggak ada jaringannya kan. Nah, jadi jaringannya itu namanya internet gitu. Nah, internet itu kepanjangannya adalah interconnected network gitu ya, interconnected network. Di sini interconnected itu maksudnya adalah antar koneksi. Network itu jaringan gitu ya. Berarti kita itu menyebarluaskan berita itu adalah antar koneksi gitu. Misalkan saya ke Pak Denny, saya ke teman-teman yang lain gitu kan. Nah, itu namanya koneksi. Yang dikoneksikan berupa jaringan gitu ya. Jadi yang ketiga adalah website atau site, itu sama ya, website atau site gitu. Yaitu halaman yang di dalamnya tuh mengandung berbagai konten media yang berupa teks lah, video lah, audio lah, terus gambar, bisa juga grafis gitu kan. Nah, itu disebar gitu. Nah, diaksesnya melalui alamat URL namanya. URL ini adalah Uniform Resource Locator atau lokasi untuk mengakses. Nah, itu bahasa kitanya gitu ya. Jadi kita tuh URL. Maksudnya URL ini yang seperti ada gambar ini, http://2 www, itu namanya URL gitu. Alamat URL, alamat web. Nah, itu ada HTTP, itu kepanjangan HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Berarti semua teks yang ada di konten kita itu ditransfer gitu, alias disebarluaskan. Nah, protokolnya yaitu HTTP tadi yang ada di URL gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu, nanti kita buka pertanyaan ya. Nah, di sini ada prinsip jurnalistik. Nah, Bapak Ganteng ini seorang jurnalis gitu ya. Beliau seorang jurnalis, dia dari Amerika. Dia menulis buku berjudul Basic Principle of Online Journalism gitu ya. Nah, namanya Paul Breslau. Paul Breslau. Nah, beliau menuliskan prinsip jurnalistik online gitu. Yang pertama adalah ringkas gitu ya. Ringkas itu bahasa Inggrisnya brevity gitu. Nah, ringkas di dalam penulisan berita isinya itu adalah ringkas. Kadang saya pernah lihat isi berita itu lebih dari 9 paragraf, lebih dari 7 paragraf.
saya aja bosen bacanya gitu ya. Nah, kalau bisa berita itu ditulis cuma 5-7 paragraf. Isinya pun pendek-pendek gitu. Bisa belajar di CNN atau BCC atau di Tempo. Nah, silakan lihat bagaimana orang itu menulis berita. Cuma pendek-pendek gitu. Karena tujuan Bapak Ibu adalah menyediakan informasi untuk orang yang paling sibuk gitu. Seperti pejabat, pekerja, pengusaha. Mereka hanya lihat judul aja kadang udah tahu gitu ya. Nah, begitu. Nah, itu mereka cuma baca sebentar udah tutup gitu. Nah, kita menyediakan untuk itu, bukan menyediakan untuk koran yang terdiri banyak paragraf gitu. Nah, bukan untuk itu sebenarnya. Oke. Terus kemampuan beradaptasi atau adaptability itu. Nah, tulisan tersebut mampu dibaca, dipahami dan juga menjadi familiar sama pembaca gitu. Orang ngerti apa yang kita sampaikan, nah gitu. Lalu dapat dipindai atau scannability. Nah, kalau dipindai itu maksudnya bukan scan waktu kita bikin tulisan, terus kita ke printer, kita scan, bukan gitu maksudnya ya. Nah, maksudnya adalah dapat dicari dan juga dapat disebarluaskan linknya gitu. Itu yang namanya dapat dipindai. Nah, terus interaktivitas atau interactivity gitu ya. Kalau aktivitas ini adalah adanya interaksi atau aktivitas interaksi kepada semua orang. Misalkan ada bahasa jurnalistik, pasti kenal kan? Nah, bahasa jurnalistik digunakan untuk berinteraksi dengan pembaca, satu arah antara tulisan kita dengan pembaca. Nah, itu namanya interaktivitas. Gitu. Lalu komunitas atau percakapan. Media online dan website tentu ada kolom komentar. Gitu ya. Nah, kolom komentar itulah yang namanya membangun komunitas dan percakapan. Bisa admin atau penulis langsung melayani pertanyaan dari yang namanya pembaca gitu. Community and conversation gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, begitu prinsip jurnalistik online sebenarnya gitu. Memang berbeda dengan prinsip jurnalistik manual atau apa namanya itu konvensional atau offline gitu ya. Memang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ada karakteristik jurnalistik online. Nah, karakteristik jurnalistik online itu adalah dia cepat. Cepat itu adalah ketika Bapak Ibu dari lapangan langsung kirim redaktur, redaktur naikkan, langsung ada beritanya dalam waktu 5-10 menit gitu. Itu cepat. Tetapi kalau Bapak Ibu koran gitu ya, ke koran itu biasanya Bapak Ibu itu besoknya baru dimuat gitu. Dan ada masa tenggatnya gitu ya. Ada masa tenggat waktu. Misalkan jam 5 sudah selesai ya semuanya gitu. Semuanya yang apa namanya tuh yang mau masuk gitu ya. Beritanya soalnya kita mau layout gitu. Mau cetak malam-malam gitu kan. Nah, besok baru kita sebar gitu. Jam 7 pagi udah nyebar ke rumah-rumah. Begitu kan biasanya dulu. Nah, terus sekarang tuh mudah diakses. Sangat mudah diakses. Apabila Bapak Ibu pernah lihat, itu di HP masing-masing, tiap pagi itu ada detik. Sering nongol gitu ya, di notifikasi HP kita. Ada aja berita barunya gitu kan. Baru-baru ini berita tentang Halloween gitu yang di Korea gitu ya. Dan terus sekarang beritanya yang paling hangat itu adalah mundurnya Iwan Bule. Terus ada pula yang ART-nya Verdi Sambo yang ketahuan berbohong sama hakim. Itu paling panas juga gitu sekarang ya. Nah, jadi mudah diakses kan? Kita tahu gitu. Terus bisa diupdate. Nah, bisa diupdate. Misalkan Bapak Ibu mau berita baru, bisa lanjut ditulis terus update di websitenya. Lalu mudah dihapus kapan saja. Ketika Bapak Ibu melayani hak jawab dari dari orang yang Bapak Ibu beritakan, katanya ini salah atau apa, bisa diedit. Tidak perlu nunggu besok gitu ya. Nah, bisa diedit hari itu juga apabila sudah memenuhi persyaratan untuk edit dan hapus. Nah, seperti itu. Lalu tidak mengenal tenggat waktu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kebenaran faktual ada pada jurnalis dan publik. Sekarang faktanya ada pada publik.
Bapak Ibu bisa mewawancarai yang namanya publik, masyarakat gitu. Nah, jadi di jurnalis online ini, jurnalistik online ini adalah Bapak Ibu tidak perlu lagi yang namanya pergi ke kantor, nyetor atau pakai kertas, nggak perlu. Yang kepercayaan tertinggi ada pada jurnalis dan publik. Jadi Bapak Ibu terima di WA misalkan, langsung diedit dan diupload, dikonfirmasi. Kalau jurnalis bilang benar, publik bilang benar, ya udah dinaikin gitu kan. Gampang banget sekarang gitu. Nah, oke, selanjutnya karakteristik menurut Mike Ward dalam buku Journalism Online. Vokal Press 2002. Ini siapa yang coret-coret ini ya? Saya stop share dulu ya. Mengganggu pemandangan teman-teman kita gitu ya. Nah, oke. Nah, Mike Ward ini dalam buku Journalism Online yang diterbitkan oleh Vokal Press tahun 2022 menyebutkan bahwa karakteristik yang pertama adalah immediacy, kesegeraan atau kecepatan gitu ya, kecepatan terbit, kecepatan informasi itu tersebar gitu. Nah, lalu yang kedua adalah multiple pagination pace. Awal kata dasarnya pace ya, multiple itu banyak gitu. Nah, ada banyak ratusan halaman. Coba cek website Bapak Ibu sendiri. Udah ribuan berita kan di situ, udah ribuan judul di sana gitu. Nah, terus yang ketiga adalah multimedia. Multimedia itu dia bisa gabungan teks, video, gambar, audio, dan grafis gitu. Nah, bisa di situ. Lalu flexibility delivery platform gitu. Nah, ditulis kapan saja dan di mana saja gitu. Itu artinya fleksibel. Mau di mana saja, mau sambil tiduran, bisa nulis berita gitu kan, mau sambil rokok, bisa nulis berita gitu. Nah, lalu archiving itu maksudnya adalah arsip. Dia mudah diarsipkan. Bapak Ibu tidak perlu lagi menyimpan dalam bentuk kertas-kertas, dan Bapak Ibu bisa menyimpan di website masing-masing selagi websitenya ada alat pengaman, gitu ya. Ya, diamankan. Kadang ada pula seluruh yang namanya isinya itu terkontaminasi virus atau dihack gitu, dihacker gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam ada relationship with reader. Interaksi dengan pembaca itu lebih bagus gitu, lebih cepat. Nah, dengan pembaca bisa langsung. Bapak Ibu terima komentar bisa langsung komentarin, balas komentar gitu ya di situ. Oke. Lalu selanjutnya menurut Ray Gerusales dalam buku Element of Online Journalism yang diterbitkan oleh iUniverse tahun 2006, itu karakter yang pertama adalah headline. Adanya judul di dalam media tersebut, dalam berita. Terus yang kedua ada teks tubuh berita. Nah, yang ketiga ada grafis alias gambar, logo, nah dan ikon-ikon lainnya gitu. Terus related link yang terkait gitu. Link yang terkait adalah link berita tersebut untuk disebarluaskan gitu. Lalu yang kelima ada audio. Audio berupa suara, musik, dan rekaman suara. Ini adanya di berita bergambar, yaitu video gitu ya, yang ada di YouTube channel Bapak Ibu semua gitu. Nah, terus ada slideshow. Slideshow ini adalah koleksi foto. Nah, bisa menampilkan galeri di situ. Galeri foto. Yang kita kan ada berita foto. Berita foto dituliskan oleh jurnalis foto, gitu ya. Nah, itu bisa dibikin koleksi foto atau slideshow, berita slideshow foto. Nah, itu pernah ditampilkan oleh tempo.co. Nah, Bapak Ibu cari aja galeri di Tempo kan, berupa foto. Nah, dia bikin yang namanya headline news gitu. Lalu ada animasi gitu, animation gitu ya, yaitu gambar bergerak. Kayak itu gambar bergerak yang di Google itu bisa kayak stiker-stiker bergerak gitu kan. Nah, lalu ada interactive feature, interaksi pengguna gitu, berupa bisa menggunakan Maps, Google Maps gitu. Itu enaknya gitu ya. Nah, terus ada interactive games, bisa main video games di situ. Kalau Bapak Ibu ada fitur di websitenya bisa main games, ya udah itu, bisa berinteraksi gitu kan.
seperti itu. Lalu selanjutnya adalah keunggulan jurnalisme online atau jurnalistik online. Yang pertama adalah dapat menggunakan link dan menyebarkannya. Nah, itu ciri-cirinya ya keunggulannya. Terus pembaca itu dapat menggunakan link dan menyebarkannya. Terus pembaca juga dapat memperbaharui berita. Memperbaharui berita ini maksudnya sudah bosan baca berita ini bisa pindah lagi, terus pindah lagi. Nah, banyak banget yang didapat oleh pembaca gitu. Lalu informasinya sangat luas. Tidak hanya 1, 2, 3, tetapi lebih mendalam. Kalau kasus Sambo itu ya, dari awal tertangkap, ketahuan sampai sekarang diperdalam. Itu namanya berita investigasi gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tersedia penambahan suara, video, audio, dan konten online yang dimiliki media cetak gitu ya, yang tidak dimiliki media cetak ini ya. Jadi di online itu adalah kita bisa mendengar langsung video, terus bisa mendengar audionya juga, terus suara-suara gitu. Di media cetak kita nggak bisa dengar gitu ya, kita cuma baca doang. Terus cuma mandangin tulisan, kita memperkirakan iramanya saja yang kita baca gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya dapat menyimpan arsip online. Ini enaknya, kalau berita kita hilang, kita bisa tinggal panggil di websitenya gitu. Bisa kita kumpulkan lagi gitu kan, sebagai arsip buat kita. Ini saya kutip dari sumbernya oleh Richard Craig ya, dalam buku Online Journalism, Reporting, Writing, dan Editing. Nah, untuk media, gitu ya, for new media. Jadi kalau media online ini sudah disebut dengan media baru atau new media, bukan news ya, tapi new media, gitu ya. Kalau news itu berita, gitu. Oke, selanjutnya adalah jurnalistik masa depan. Seperti apa sih jurnalistik masa depan? Gitu. Kedepannya, pangsa pasar orang pers adalah internet, karena kita semua akan diperkaya dan diperdaya juga dimanjakan oleh budaya internet. Nah, ada mesin pencari. Mesin pencari berupa Google, Yahoo, Bing, Ask gitu kan, yang dulu-dulu ya, sekarang lebih terkenal Google gitu. Nah, banyak lagi yang lain-lain untuk mesin pencari lokal yang bertaraf internasional gitu. Nah, akses mesin pencari ini menyediakan apa yang mau dan dibutuhkan oleh orang-orang atau pembaca. Nah, makanya kalau media cetak sekarang itu sebagian saja yang membutuhkan. Kalau orang-orang modern, dia udah pindah ke HP, tablet, Android, dan lain-lain gitu. Bahkan ke laptop baca beritanya gitu kan. Nah, ini pangsa pasar buat orang-orang pers gitu. Lalu selanjutnya, saya hanya menyinggung sekilas tentang presiden satu ini, ya, Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky, gitu ya. Nah, sekilas sejarah jurnalisme online. Dari mana sih asal jurnalistik online ini gitu? Kok tiba-tiba ada aja? Ternyata ada yang mencetuskannya. Itu berawal dari seorang yang bernama Mas Druk. Dia itu Mas Druk apa Drak ini bacanya ya. Nah, terus pada 17 Januari tahun 98, dia hanya menggunakan laptop dan modem waktu itu untuk mengakses jaringan internet, dan dia mempublikasikan kisah perselingkuhan Presiden Amerika Bill Clinton itu dengan Monica Lewinsky di websitenya sendiri, Drudge Report gitu ya. Karena berita ini ditolak oleh majalah Newsweek waktu itu, maka dia beritakan sendiri gitu. Akhirnya gempar gitu ya, satu Amerika gitu, gempar satu dunia. Nah, di sini lebih terkenal dengan skandal namanya Monica Gate gitu. Nah, kalau Bapak Ibu klik di Google Monica Gate, itu memang keluar ini semua gitu. Karena itu berita lama gitu ya. Gitu. Oke, sampai di sana pemaparan ini, karena saya tidak mau lama-lama ya, sebab ini bukan kuliah atau apa yang lama-lama membosankan gitu. Nah, jadi kita buka apa namanya ini suara-suara yang untuk melayani pertanyaan gitu ya. Nah, ini ada flyer yang bagi yang mau ikut pelatihan redaktur online, ada nih yang sebelah kiri.
Yang di sebelah kanan offline, yang ada di Jakarta. Nanti tanggal 6 ini ya, tanggal 5 juga ada, tanggal 6 juga ada. Silahkan mana yang mau mendaftar ke Pak Denny gitu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Denny ya. Nanti saya buka dulu untuk mikrofonnya gitu. Silakan Pak Denny. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, shalom. Ya, saya mengapresiasi ya untuk Ibu Marta yang memberikan satu pengenalan dasar untuk pemberitaan jurnalis secara online. Ya, teruntuk brosur atau e-player yang sudah disampaikan bahwa tanggal 6 nanti hari Minggu jam 1 siang secara offline akan diadakan pelatihan jurnalistik roadshow ya. Kebetulan Jakarta ini sudah kali yang ketiga diadakan di Jakarta dan cukup banyak sekali peminatnya untuk yang ada di Jakarta sehingga sampai 3 kali menyelenggarakan. Dan saya nggak tahu apakah setelah ini akan ada lagi tergantung permintaan dari teman-teman yang ada di Jakarta ini. Dan saya berharap Bapak Ibu yang ada di Jakarta bisa mendaftarkan diri untuk bisa lebih jauh lagi mendapatkan bagaimana penulisan jurnalis secara online yang kadangkala kita seringkali menulisnya seperti di media cetak, panjang lebar, tapi pembaca sibuk ya, kadang tidak terlalu membaca lebih jauh ya karena keterbatasan waktu. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengupgrade diri di dalam bisa mendaftarkan diri dengan nomor nanti akan di-share ya oleh Ibu Tin yang membantu kita di dalam penyebaran informasi tentang pelatihan jurnalistik ini. Yang pertama. Lalu yang berikutnya ada jurnalistik secara pelatihan secara online. Nah, 32 jam Bu ya, Bu Marta ya. Yaitu Bapak Ibu dapat belajar secara mandiri dan mendapat bimbingan langsung dari semua yang ada di MJK News, tim Institut MJK Institut. Ya, saya rasa itu aja. Saya berharap Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Marta. Saya berikan waktu buat 3 pertanyaan pertama. Silakan. Ada raise up ya. Bapak Ibu bisa mengajukan itu, dipersilakan. Mohon izin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya, kalau belum ada yang lain mohon izin Bu Marta yang kami hormati, Pak Denny. Itu ya. Pak Denny. Ya, silakan lanjut Pak. Saya dengar itu. Oke, siap. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya tentu bisa kami pahami, tinggal mungkin secara realita di pekerjaan di lapangan. Namun ya beberapa minggu Pak, Bu ya, setelah saya mengikuti pelatihan tanggal 9 yang lalu kalau nggak salah Pak Denny di Hotel Sofyan, dan saya udah langsung mendapatkan hasil pemberitaan yang cukup aktif mungkin kalau saya bisa iniin diri, ya tapi mungkin masih ada sedikit kendala-kendala. Namun ya, seperti apa yang disampaikan sama Ibu Marta tadi, yang menjadi pertanyaan saya adalah dari media kita sendiri yaitu MZK ini
atau dan media lain mungkin sedikit ada perbedaan yang menjadi pertanyaan buat saya. Mungkin untuk kedepannya mungkin akan menambah suatu wawasan buat saya bahwa yang menyangkut masalah gambar, Pak, Bu. Masalah gambar, apakah hanya minimal satu gambar atau bisa lebih dari apa yang menjadi ranahnya di media MZK ini, Pak, Bu? Kira-kira demikian. Hasilnya lagi itu dulu. Lagi ada ini deh pelajaran. Bilang aja lagi ikut. Ya, MJK News ini gambarnya satu atau lebih dan seterusnya. Silakan Bu Marta. Ya, baik Pak Hasnun, terima kasih pertanyaannya. Kita di yang namanya di website ya bisa lebih. Dulu saya membatasi satu gitu. Kenapa satu? Kebanyakan gambarnya itu sama dengan yang lain Pak gitu. Kan Bapak dapat berita share ke beberapa media, satu orang bisa di 3 media gitu ya. Sama aja gitu. Maka kami tuh kadang searching dulu. Pak redaktur tuh Pak Khairul Anam tuh searching dulu Pak gitu. Nah, kalau udah di searching, oh ternyata ada yang sama, kita ubah dikit gitu kan, atau kita potong. Soalnya kalau sama saja, itu nanti kena plagiat. Nggak bisa dimonet gitu kan, nggak bisa diaktifkan SEO-nya, Search Engine Optimization-nya, karena kita bersaing dengan yang lain gitu. Nah, media Bapak Ibu juga begitu kan, kalau saya lihat gitu. Pasti gambarnya tuh ada didampingin atau diduakan, tapi kebanyakan kita boleh lebih dari satu gambar gitu. Tadi saya juga naikin berita, Pak Redaktur naikin berita investigasi dari si Junjung itu ya, itu lebih dari 1-2 berita gitu. Ada 4 tadi kan, boleh gitu. Selagi itu adalah gambarnya tuh bagus, sumbernya jelas. Intinya sumbernya jelas ya. Sesuai dengan pasal kode etik jurnalistik itu pasal berapa itu ya? Terkait gambar itu adalah usahakan sumbernya dituliskan gitu. Jangan kayak maling kita ya. Ambil di Kompas terus nggak dituliskan sumbernya dari Kompas. Nah, itu kayak orang maling kita jadinya ya. Padahal kita berniat cuma pinjem bentar, kita share juga gitu kan, tapi kan nggak ada sumbernya gitu. Nah, jadi kita tuh seolah-olah jadi maling jadinya gitu. Nah, jangan sampai begitu. Gitu Pak Asmun. Mohon izin Bu, mohon maaf, bukan saya bantah, tapi memang ya bahasa maling tadi bukan kita pungkiri dalam konteks itu ataupun tidak menerima Bu. Tapi dari kita kan masih, kalau macam kayak saya kan masih murni memakai HP. Untuk konteks tulisan itu disposisinya mungkin yang masih agak agak susah. Apalagi saya yang dari awal mengakui bahwa saya memang orang masih awam dalam konteks itu gitu. Untuk menuliskan nama atau foto yang tengah siapa, yang samping kiri kanannya siapa, kadang-kadang ngiri Bu kalau lihat gitu. Cuman cara mengeditnya itu ini yang masih sangat ini bagi kami. Demikian Bu, terima kasih. Pak Hasnun kan udah pernah ikut kita ya di Jakarta kemarin tanggal 9. Nah, bisa nanti kita ada latihan lanjutannya tuh cuma latihan, Pak. Nggak perlu lagi atau hadir atau apa, Bapak cuma latihan, gitu ya. Latihannya itu adalah dalam tulisan Bapak itu selalu dilatih gitu. Atau misalkan Bapak nulisnya, oh kemarin saya salah, sekarang saya edit dulu ini gitu. Oh udah hancur dikit kan, benar dikit. Edit lagi gitu kan. Nah, betul lagi gitu. Nah, jadi setiap hari ilmu kita bertambah gitu. Nggak harus hari itu langsung jeblek itu langsung pinter. Wah, emang kita apa gitu kan ya, langsung pinter gitu. Saya aja 10 tahun, 15 tahun baru ngerti gitu kan. Nah, jadi nggak langsung Pak. Pak Denny Bu. Enggak juga. Oke. Pertama sudah merendah diri. Ya, silakan selanjutnya. Ya, Pak Hasnun, ini memang peserta kemarin saya melihat cepat sekali belajarnya ini ya. Hanya kemauan aja ya. Terima kasih Pak Hasnun. Sama-sama Pak, sama-sama. Mohon arahan dan dukungannya Pak. Ya. Ya, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, Pak Sabirin ya. Silakan Pak Sabirin, ini Pak ada nih. Ada Pak Sabirin. Oh, Pak Sabirin. Sabirin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat rekan-rekan. Salam hormat saya buat Bu Marta dan Pak Denny. Salam kenal. Saya Sabirin dari Kalimantan Barat. Perwil Media Putra Bayangkara. Nah, ingin saya tanyakan di sini, sekarang ini kan sudah masuk zaman media online. Jadi para pejabat tadi bosan baca berita yang panjang-panjang itu ya. Jadi gimana tekniknya penulisan berita yang singkat dan padat, Pak? Bu Marta ya. Oke, terima kasih Pak Sabirin. Kalau saya jelaskan hari ini, itu 2 jam Pak penjelasannya. Gitu. Nah, nanti kalau Bapak mau ikut yang kelas online yang saya berikan tadi gitu ya, tapi ya berbayar gitu. Karena apa namanya tuh itu sebulanan itu Pak dilatih gitu ya. Bapak nanti ada berita langsung kirim ke saya, nanti saya koreksi gitu. Pak seperti ini Pak menulisnya, ini seperti ini tanda titik komanya gitu kan. Nanti ada gitu. Sampai Bapak bisa nulis gitu. Nah, gitu. Jadi kalau memang ada apa yang kelalaian itu ada gitu kan. Misalkan oh, Bapak lupa taruh titik itu, nggak masalah gitu. Namanya manusia tentu kan kita ada salah-salahnya. Nah, itu ada redakturnya nanti gitu. Seperti itu. Jadi, kalau saya jelaskan tekniknya sekarang Pak lama gitu. Kemarin kita sampai 3 jam ya Pak ya, latihan nulis langsung dibimbing di tempat gitu. Langsung kita bimbing di tempat gitu kan. Nah, jadi kalau kasih gambaran singkatnya aja, Bu. Kalau gambaran singkatnya sih, ya saya tadi tuh udah jelaskan ya, tekniknya itu ya pasti ada 5W1H juga gitu. Nah, di saya ada teknik 5W1H-nya itu gitu loh. Gimana sih Bapak Ibu bisa menyusun paragraf pertamanya? Misalnya W-nya di mana, what-nya di mana, where-nya di mana gitu kan, agar efektif gitu. Ada gitu. Tapi kalau saya jelaskan di sini lama gitu kan. Nah, saya langsung mau ngomong nih, gimana? ya, kayak gitu. Jadi seperti itu Pak Sabirin. Nanti kalau Bapak pengen ada nanti ya gitu. Nah, nanti saya yang udah alumni di sini Pak Hasnun, Pak Denny, Pak James Damani kalau Bapak hadir ya, gitu kan. Terus ada satu lagi Pak siapa nih? Pak Samsuarni juga pernah ikut tapi belum selesai. Pak Rahmat, Pak Rahmat Sugianto, dulu yang alumni nih pada di sini. Jadi silakan. Ya, nggak apa-apa Pak, walaupun baru. Yang penting kita udah kenal gitu ya. Gitu. Nah, silakan. Oke Pak Sabirin, udah ya, saya udah jawab gitu. Nanti ada kok, ada pasti ada gitu. Ada nanti kita sediain video juga ya, video. Jadi nggak perlu harus di Zoom, ada videonya. Video itu 30 hari aktif. Silakan Bapak belajar selama sebulan gitu. Jangan lupa gitu ya, kita ada sertifikat khususnya yang isinya itu adalah materi-materi UKW semuanya. Tidak hanya menulis kita bekali, tapi Bapak harus siap untuk UKW. Itu yang Bapak itu. Nah, Pak Luki juga nih, Pak Luki ini juga kemarin tuh berkali-kali ikut gitu ya. Nah, sampai ke hampir investigasi juga beliau ikut gitu, menulis berita investigasi. Dan sampai saat Makasih, ini, Bu. ya, alhamdulillah udah bagus nulisnya gitu. Ada Pak tekniknya gitu. Oke, silakan selanjutnya ada Pak Hasnan itu Pak Deddy. Ya. Ya, Pak Hasnan Sultanto, silakan Pak Hasnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat malam untuk rekan-rekan semuanya. Salam kenal dan salam satu pena. Saya Pak, Hasnan salam. Sultanto di Kota Pontianak dari mediakota.com. Perwakilan dari Jakarta. Nah, pertanyaan saya singkat aja ini. Begini Bu, judul berita online itu apakah batas minimalnya berapa, maksimalnya berapa kata-katanya gitu? Ya, sementara itu aja dulu Bu. Kalau maksimal dan minimalnya saya jawab langsung. Minimalnya 5, maksimalnya 9. Tapi kalau cara nulisnya Bapak ikut latihan dengan saya. Saya ajarin cara nulis yang 5 dan 9 itu. Dan itu sesuai dengan ajaran Dewan Pers dan untuk UKW langsung. Nah, gitu ya. Kira-kira kapan dilaksanakan itu, Bu? Kalau Bapak jauh ya, kita sarankan online. Itu ke Bapak kapan aja bisa gitu kan. Di mana dan kapan aja bisa. Nah, kalau Bapak mau datang ke Jakarta tanggal 5 ada.
Nah, hubungi Pak Jerry ini, Pak Jerry baru masuk nih. Nah, kalau tanggal 6 ada juga, silakan gitu. Tapi kalau online ada juga. Gitu. Online ada, gitu. Ada videonya gitu ya. Nah, Iya, seperti itu. siap. Hubungi Pak Denny aja Pak atau Pak Jerry gitu ya, kalau yang mau ke Jakarta. Karena terlalu jauh kayaknya ya. Bu. Gitu. Hubungi Iya. Pak Denny aja kalau online gitu. Nunggu tiket Ya. murah Bu, tiketnya Bu lagi mahal. Iya, tiketnya lebih mahal daripada biaya latihannya gitu. Ditunggu di Belitung Bu ya. Iya, siap. Tiga apa tiket mahal yang penting ilmunya Ibu. Iya, iya. Iya. Iya, Tunggu iya, dibuka di Belitung Bu. Ah, siap. Pak Luki nih. Pak Luki itunya, jeragannya. Bang Tiana hadir, Bang Tiana. Iya, iya. Bu, izin Oke. bertanya Bu. Ya, Dari Batam silakan. Bu. Ya, silakan. Ini yang ada angkat-angkat tangan ini dulu, kasihan ya Pak ya. Kalau bertanya kita angkat tangan dulu gitu ya. Pak Petrus Oke, ini untuk Pak Denny. ya untuk saya sementara itu dulu siap. Bu. Wabillahi. Yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Asnan. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari NTT. Ya, Pak Petrus ya, silakan. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Pak. Selamat malam. Petrus Elia dari NTT. Ya, Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Baik, mungkin di sini semua ada Bapak Ibu. Nah, saya ini sementara masih mahasiswa Bapak Ibu. Mohon maaf sudah bergabung dengan Bapak Ibu untuk menambah wawasan berpikir atau wawasan untuk meningkatkan bagaimana cara belajar yang baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menerima saya dan saya sudah bergabung. Di sini saya memberikan sedikit pernyataan dan pertanyaan khususnya ke kami NTT ini untuk literasinya minim dan sementara ini kami sebagai generasi muda atau mahasiswa itu cenderung mengikuti hal-hal yang negatif di media sosial. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu pemateri terkait dengan cara penyusunan jurnalis ini sangat bermanfaat. Nah, yang saya minta Ibu, bagaimana strategi atau cara yang baik untuk kami sebagai generasi muda atau mahasiswa ini menggunakan dengan menyusun jurnal tersebut dalam media sosial dan kaitkan dengan studi kasus atau masalah-masalah yang terjadi yang tadi sudah dibahas oleh Ibu. Terima kasih Ibu, waktu dan kesempatan saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Petrus ya, salam hormat. Terima kasih Pak Petrus dari timurnya Indonesia gitu ya, dari Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, oke, baik Pak, untuk literasi ya, di mana-mana kita masih menjadi topik hangat di Indonesia bahwa literasi itu masih rendah gitu. Termasuk kita di arah ke timur gitu kan. Nah, banyak anak-anak muda yang di timur tuh pengen belajar, tetapi belum ada fasilitas gitu, belum terlengkapi atau terfasilitasi gitu. Nah, sekarang ada online ya Pak ya. Pak Petrus bisa ngajak teman-temannya nanti diskusi dengan saya melalui Zoom. Oke, bikin acara deh dengan Pak Petrus gitu ya. Kita bareng sharing bersama-sama gitu ya. Gini loh cara mengantisipasi berita-berita negatif atau hal-hal yang negatif yang ditonton atau dibaca oleh teman-teman kita gitu. Nah, jadi akibatnya apa? Tahu nggak Bapak Ibu? Kita menonton hal-hal negatif itu sebenarnya memperkecil otak kita gitu. Memperkecil volume otak kita gitu. Karena dia menutup semua pintu positif gitu ya. Nah, jadi kita mikirnya ke sana mulu gitu. Yang negatif mulu gitu kan ya. Kalau kita udah biasakan. Jadi biasakan dengan positif. Pertama dengan menulis, bisa jalan-jalan, bisa gitu kan. Nah, terus biasakan berkumpul dengan orang-orang yang baik gitu. Orang yang memang positif untuk belajar gitu kan. Nah, terus jadi dekati orang tua. Karena kita tuh kalau udah dekat dengan orang tua yang baik, berarti kita juga ikut baik. Kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, juga kita ikut baik gitu kan.
Nah, seperti itu. Ya, begitu ya Pak Petrus ya. Nanti kalau untuk lebih dalamnya, saya bisa bahas, tapi jangan di sini gitu. Nanti kita bikin lagi ya, biar rame dari timur Indonesia gitu. Nah, besutannya dari Pak Petrus ya, yang ngadainnya, ketuanya. Oke? Baik Ibu, terima kasih Ya, banyak Ibu. Nanti dihubungi selanjutnya Ibu. Ya. Kami bersedia untuk belajar dengan Ibu. Iya, siap. Silakan. Mungkin Bu dari Flores NTT. Iya, silakan Pak Damas Eloda dari Flores. Wah, jauh-jauh Oke, ya. terima kasih. Terima kasih Bu, selamat malam. Malam. Sebelumnya saya dari Pandu Rakyat dari NTT Flores, Kabupaten Ngada. Saya mengaturkan terima kasih kepada MZK Institute yang telah mengadakan kegiatan ini. Sedikit masukan Bu, kalau bisa kita sebagai media online membuat sebuah grup yang mana grup tersebut kita saling membagi berita. Saling membagi berita sehingga dari timur sampai barat Indonesia kita punya satu kesatuan perkumpulan media online sehingga kita bisa memperoleh berita dari Sabang sampai Merauke. Di situ kita saling membagi. Nah, itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, berhubung sebagian dari kita ada saudara-saudara kita yang jaringannya agak terganggu. Nah, jadi apabila kegiatan ini sangat positif, sedikit masukan apabila jika mungkin bisa di-share lewat PDF Bu. Materi kita malam ini. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Selamat malam. Baik Pak Damas, terima kasih usulannya ya. Sebelumnya kita nggak pernah dari MZK men-share materi Pak, serius gitu ya. Tapi kita share video ini, kita share nanti. Oke, nanti kita share video ini lewat YouTube-nya MZK. Nanti Bapak bebas mau mau tonton kapan dan di mana saja. Tapi kalau yang lain nonton nggak dapat sertifikat, yang dapat sertifikat yang hadir hari ini, gitu ya. Dan silakan nanti isi absensinya udah ada di di chat, biar nanti kita untuk sertifikat besok dikirim semuanya lewat email ya. Kita nggak ada lewat WA sertifikatnya, tapi lewat email. Karena sering hilang lewat WA. Nah, untuk materi itu. Dan untuk masalah grup, dulu kita pernah bikin grup yang namanya tempat share berita senusantara. Gitu. Mengapa saya tidak mengusulkan grup tersebut? Kadang banyak yang nyontek-nyontek berita. Itu. Kadang berita itu udah di-share, tapi malah ngambil aja tanpa diedit gitu. Nah, Bapak Ibu begitu ya. Nah, jadi akhirnya seluruh media sama beritanya. Dan seluruh media itu pula kena yang namanya plagiat gitu ya. Nah, plagiat. Nah, kasihan dong media Bapak Ibu kena plagiat. Sementara berita sama semua, tanda titik koma juga sama gitu kan, kecuali ditulis ulang. Itu ditulis ulang dengan kutipan, boleh. Tapi kalau misalkan isinya share semua, kebanyakan itu banyak yang bulat-bulat gitu di-share ke dapur redaksinya gitu. Akhirnya ya itu plagiat gitu. Bukannya kita tidak mau gitu ya. Tapi ya itu tadi. Kadang ada, kalau dari kami dulu ada press release ya, memang umum, sumbernya dari MZK langsung, itu kami bagikan kepada Bapak Ibu biasanya. Silahkan diedit, mau diapain gitu. Itu ada, karena pribadi kami gitu ya. Tapi kalau dari kawan-kawan kita, teman-teman kita, kebanyakan kasihan mereka yang udah ke lapangan, kita cuma tinggal nyontek lalu tampilkan di website kita gitu kan. Nah, kasihan banget gitu. Nah, gitu. Jadi seperti itu sebenarnya di dalam kode etik jurnalistik itu tidak boleh. Karena itu plagiat namanya gitu. Tapi kalau Bapak mau bagi apanya saja informasi-informasinya saja nggak masalah. Yang belum bentuk berita ya, silahkan nih Bapak Ibu tulis, saya ada bahan gitu kan. Nah, Bapak Ibu tulis sendiri boleh. Tapi kalau Pak Damas sudah nulis, Bapak share pula hasil berita Bapak itu, terus dimuat oleh media lain, otomatis media lain itu kena gitu kan. Kasihan Pak Damas sudah ke lapangan, habis bensin, habis rokok, habis makan gitu kan, duitnya. Tapi yang kenyang orang lain gitu kan. Gitu. Itu sebenarnya kita harus adil ya gitu. Seperti itu aja Pak. Gitu. Nanti kalau yang mau ngulang-ngulang materi ini bisa nanti di video kan gitu. Nanti kita upload dulu gitu ya. Oke, Bu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi?
kita ada punya waktu 10 menit lagi ya sebelum jam itu. Silakan Pak Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Batam, Bu. Batam. Ini yang mana nih? Sidik Pak kriminal. Jerry. Oke, Pak Astian silakan. Aduh, Pak Jerry jadi. Pak Jerry nanti buka mikrofonnya ya. Silakan Pak Astian. Iya. Iya, terima kasih banyak Bu materinya. Ya, sama-sama. Kalau boleh di-share nanti Bu. Karena Ya, tadi nanti nyatanya videonya. lambat dikit. Nanti videonya kita share ya, Pak ya. Gitu. Nanti videonya lengkap malah Ya, dengan terima kasih penjelasannya. banyak Bu. Ya. Nah, Siap. kalau boleh sering-sering Zoom ini agak enak dikit ya kan. Ini kita ngadain setiap hari Selasa, Pak, di jam yang sama. Jam 7:30 sampai jam Bu, 8:30. Materi kita ini baru seri 1, ada seri 2-nya, yaitu tentang jurnalisme warga atau citizen journalism gitu ya. Bagaimana sih warga berperan untuk memberikan berita kepada kita, memberikan informasi. Iya, Nah, kita terima bahas kasih minggu banyak depan. Bu. Ya. Iya. Nah, Silakan ya, tadi kembali ada. Bu. Ya, siapa? Silakan Pak Jerry tadi mau nanya ya, buka mikrofonnya deh, Pak Jerry. Pak Jerry. Ya, ya. Pak Jerry. Ya. 32. Silakan Pak Jerry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, anak baru. Baru nongol ya. Ini mungkin Ya, silakan. izin kalau teman-teman tadi kan ya kalau masalah foto memang kalau kebanyakan kuotanya habis kalau itu. Terus kalau yang abang tadi mungkin judulnya sama biasa ini situ Bu rilis. Jadi kalau rilis dari polisi memang polisi maunya harus sama. Cuman tinggal fotonya aja. Nah, kalau yang saya izin bertanya sama Ibu, Bu mau nanya nih, saya investigasi. Nah, kita A1. Nah, si yang kita mau tuju ini dia menanyakan abang data dari mana. Nah, narasumber itu kan kita wajib lindungi ya Bu ya. Nah itu maksudnya pertanyaan dia tetap nyecer data dari mana. Tapi saya bilang kami kalau namanya data kan narasumber tidak boleh kami kasih tahu karena kami juga ada kode etik. Nah itu tindak lanjutnya gimana Bu? Izin. Iya. Kalau untuk berita investigasi, jangan tanya dapat dari mana gitu. Karena apa gitu? Jangan pula tanya narasumbernya siapa. Ini beda ya. Dapat dari mana dengan narasumbernya siapa. Kalau dapat dari mana ya dari orang yang investigasi dong gitu kan. Dari tempatnya. Misalkan kita investigasi perusahaan A. Ya dapat dari perusahaan A lah gitu kan. Beserta narasumbernya. Tapi siapa narasumbernya? Kita nggak bisa buka sebagai wartawan. Karena sesuai kode etik pasal 10 apa 11 itu ya. Dan lindungi yang namanya narasumber. Kita itu ada hak tolak gitu ya. Nah, ada hak tolak, hak juga untuk melindungi narasumber. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Jangan nanya siapa sih gitu kan. Dari siapa sih dapat, nggak bakalan dijawab itu sama investigatornya. Tapi kalau dari mana, ya tentu dari itulah, dari kota itu misalkan ya, dari perusahaan itu gitu. Nah, itu wajar gitu. Dari Pemda sana gitu. Nggak apa-apa. Ya, tapi kalau jadi narasumbernya nggak boleh gitu. Ya, jadi di lapangan begini Bu, yang saya kan lebih suka ke investigasi. Nah, saya dapat data dari narasumber. Nah, saya akan menuju tuh ke salah satu lurah. Nah, saya pegang tuh Bu data dia. Cuman si lurah ini balik nanya, abang kok tahu? Ya saya tahu lah. Dia bilang namanya wartawan, kita pencari berita, kita mencari informasi. Terus dia tanya, emang dari mana ya? Kita kan ada hak buat melindungi narasumber juga, saya gitu. Seperti itu Bu. Tapi di waktu saya konfirmasi ya ada beberapa yang mau, ada beberapa dia bilang, Bang izin, abang langsung nanya ke atasannya. Udah saya langsung nanya ke atasannya dia. Akhirnya ya setidaknya saya udah pegang, saya nggak bakal kasih tahu bahwa data itu saya dapat dari mana, karena itu yang Ibu bilang tadi kita ada hak tolak juga Ibu untuk memberitahu ya. Iya, itu betul Pak, seperti itu. Makanya kita tuh harus paham KEJ ya. Jadi kita bisa tampilkan KEJ kepada orang yang minta-minta itu. Apalagi orang yang nanya dari mana, dari siapa gitu ya.
Nah, itu kita tampilkan aja KEJ gitu, sama undang-undang persnya. Karena kita wajib melindungi banyak orang gitu ya. Kalau misalkan udah ada putusan hakim, sah kata hakim, ya udah. Berarti namanya kita keluarin semua kan? Oh, si A, si B gitu kan. Karena udah sah gitu. Seperti itu ya Pak Jerry. Siap, nanti Pak Jerry makasih, Bu. datang lah itu ya. Kalau bisa datang tanggal 6, tanggal 5 kita ketemu ya. Gitu. Oke. Siap. Ya tanggal 6 juga datang, Bu. Dukung Pak Denny. Ya, siap. Assalamualaikum Mbak Marta. Ya. Assalamualaikum Mbak Marta. Waalaikumsalam Pak Abdul Malik. Silakan Bapak Ya, mau tanya, silakan. Terima kasih, Mbak. Ya. Kami ini dari Duta Pena Lampung, perwakilan Sulawesi Selatan. Ya. Ya. Yang kami ingin pertegas bahwa kami kan sudah menjadi anggota daripada pelatihan di kita ini, Pak Marta. Beberapa kali sebut. Mungkin baiknya bahwa semua yang sudah bergabung di kita ini, di pelatihan ini, supaya ada kontrol dalam arti setiap saat kita ada komunikasi bagaimana perkembangannya. Karena kalau seperti ini setelah pelatihan tidak ada komunikasi lagi, mestinya saya berharap adalah semacam dicek kepada anggota yang sudah ikut pelatihan di sini bagaimana perkembangannya, supaya bisa diulang-ulang lah kalau memang masih belum mahir misalnya benar, mungkin karena kita cek semangatnya semakin bertambah. Yang kedua, dalam satu berita adakah jalan agar konten-konten yang ada pada saat kita buat satu berita, rilis satu berita, lebih banyak konten-konten yang tidak berhubungan dengan berita itu yang menghalangi pembaca. Adakah jalan untuk berita kita itu agak panjang dibacanya, kemudian ada lagi promosinya begitu? Saya kira itu Mbak Marta yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik Pak Abdul Malik. Pak Abdul Malik pernah latihan dengan saya, tetapi kita di MZK itu bukan nggak mau kontrol peserta ya, gitu ya. Tanya sama Pak Luki. Kenapa? Karena peserta itu pertama sibuk. Yang kedua, dalam grup itu entah apa-apa yang di-share gitu. Saya nggak pernah buka grup lagi gitu ya. Grup yang udah ada saya biarin aja gitu. Mau keluar silakan keluar. Kenapa? Ya kontrolnya itu Pak. Saya sudah berkoar-koar jangan share berita, jangan share ini, tetap juga share. HP Bapak sendiri yang hang gitu. Akhirnya Bapak sendiri yang keluar gitu kan. Nah saya selalu itu ya, selalu gitu. Yang pertama kali itu waktu itu saya pernah bikin grup, itu 4 grup Pak. Isinya penuh semua. 267 orang apa 57 orang itu ya, 257 orang. Sampai grup yang di MZK di Telegram ada. Saya bukan nggak mau kontrol gitu. Nah terkait pelatihan, satu cuma pesan saya, Bapak sudah bayar, nah saya melatih selama sebulan, lewat sebulan saya diamkan, karena berarti tidak butuh lagi dengan saya gitu ya. Nah gitu, udah butuh lagi dengan MZK gitu. Karena apa? Saya menunggu selama sebulan loh. Ini saya hubungin gimana ya? Ya nanti Bu, saya lagi di jalan, pernah itu ada. Yang itu Bu nanti ya, saya lagi ini gitu. Nah iya Bu nanti ya. Nah makanya saya di dalam pelatihan tidak mau ketat banget gitu ya, nggak mau ketat banget. Ya Bapak kapan senggang lapor ke saya ya gitu. Lapor ke saya pasti balas gitu kan. Nah gitu, saya setiap hari balas WA orang loh Pak gitu ya, jarang saya nggak balas gitu. Palingan kalau saya udah tenggelam gitu WA-nya baru saya lupa gitu. Nah itu, jadi seperti itu kalau latihan online ya. Jadi apalagi latihan dengan video. Nah dengan video itu lengkap penjelasan saya itu dari A sampai Z gitu ya. Nah jadi bapak-bapak bisa lihat di situ gitu, bapak ibu bisa lihat bagaimana cara nulisnya gitu. Nah, kita ada 2 video, biasanya di pelatihan itu, video kedua menjelaskan tata cara menulis berita. Kebanyakan yang namanya menulis berita itu tentu tidak mudah gitu ya. Nah, jadi laporkan semua tulisan Bapak Ibu ke saya. Saya cek tanda petiknya di mana, tanda tanya, tanda komanya di mana, itu saya cek satu-satu gitu.
Nah, itu tidak mudah gitu ya. Nah, banyak yang udah jebolan dari kami itu diangkat menjadi redaktur di medianya. Silahkan tanya gitu. Baik di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, pokoknya di luar-luar Jabodetabek ada itu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau mau yang lebih jelas Pak, kita bisa hadir di tempat Bapak gitu ya. Tapi mahal ya biayanya gitu. Harus ada panitianya, ini itulah gitu ya. Nggak mau lah saya merepotkan orang. Kita udah online masa iya gitu kan. Masih offline, repot banget gitu kan gitu ceritanya. Gitu. Jadi untuk grup tadi gitu Pak, gitu ya. Nah, untuk halaman berita, yang konten-konten yang nggak benar itu adalah permintaan Google itu Pak. Itu namanya SEO tadi yang saya bilang, Search Engine Optimization gitu ya. Nah itu berupa iklan. Iklan itu jadi duit loh Pak. Kalau Bapak pandai mengelola websitenya gitu ya, jadi duit itu. Makanya ada di halaman berita itu tampilan-tampilan ada iklannya. Sebenarnya kita nggak butuh ya. Kita cuma butuhnya baca berita gitu ya. Nah tapi ya gimana lagi, Google yang ngasih gitu. Kami pun udah setting kalau website kami itu tidak ada iklan, tetapi ada juga iklan dari Google gitu. Ya kami mau apa gitu kan? Nah, karena website kita udah dimonetisasi, udah ada sistem kita dibayar oleh orang gitu, dibayar oleh Google gitu ya. Nah itu jadi duit. Selain Bapak dapat duit di lapangan dari Google, Bapak dapat juga gitu melalui websitenya gitu ya. Nah seperti itu. Itu Pak informasinya. Kalau masalah grup tadi ya saya tuh mohon maaf, bukan nggak mau kontrol. Apa yang mau saya kontrol? Isinya semuanya berita Bapak doang gitu. Gimana saya ngontrol pelatihan tenggelam lah materi saya tadi kan? Saya kunci marah-marah pula yang lain gitu. Kok Bu Marta kunci grup sih gitu kan? Nggak bener banget gitu. Ya gimana kan? Mau diapain gitu? HP saya sudah hang juga gitu. Makanya ada Telegram gitu. Gitu ya Pak. Itu jawaban saya gitu. Kasih. Ya, sama-sama Pak. Silakan ini ada Pak John Peter ya. Silakan satu orang lagi untuk menanggapi bertanya atau apa. Kita udah selesai sebenarnya gitu ya. Silakan. Oke, Pak Bu. John Peter ya, yang udah angkat tangan. Silakan. Ya, selamat malam Bu. Ya, malam Pak. Ya, selamat malam buat rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya John Peter Panjaitan, Kaperwil Bangka Belitung dari Radar Nusantara. Nah, yang perlu saya pertanyakan adalah terkait pemberitaan online dengan hak jawab nih Bu. Dari pemberitaan suatu kasus yang sifat isi berita dari anggota wartawan yang menjiplak atau copy paste nih Bu. Isi berita orang lain kita harus bagaimana Bu menyikapinya? Seperti apa dalam kasus hukumnya nih? Kalau hasil berita orang lain, kalau orang lain yang ini, misalkan contoh aja ya, saya yang nyontek berita Bapak, apa Bapak yang nyontek berita saya gitu? Gimana konteksnya itu? Jadi dalam artian ada berita orang lain nih, seandainya nih ada berita orang lain, kita copy paste dan kita naikkan juga beritanya, ternyata berita ini nggak benar nih Bu. Nih bagaimana terhadap kita sendiri? Oke, makanya anggota wartawan ya. Iya, makanya Pak, saya tuh tidak menyarankan Bapak copy paste bulat-bulat gitu. Yang pertama di dalam kode etik itu harus ada konfirmasi gitu ya. Terus Bapak harus menulis ulang berita yang udah di-share. Jangan seperti itu ditampilkan. Kalau seperti itu Bapak tampilkan, kita ya tentu kenal lah Bapak gitu ya. Nah, jadi namanya mengutip berita. Harus ada sumbernya yang dikutip. Misalkan Bapak ngutip dari Tempo. Nah, saya itu Bapak sertakan nama Tempo dalam berita Bapak. Menurut kutipan Tempo, bla 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 gitu. Tekniknya saya itu ada gitu. Kalau Bapak bisa, luar biasa gitu ya. Nah, gitu. Silakan begitu. Jadi kalau misalkan berita itu tidak benar, Bapak harus konfirmasi. Tanya sama orang yang share, dapatnya dari mana gitu. Ini benar apa enggak gitu ya. Kalau Bapak ragu-ragu nggak usah. Saya sarankan nggak usah dinaikin. Jaga media Bapak gitu. Karena ngurusnya susah. Ini saya sarankan, kemarin saya dapat teguran dari KPAI ya. Karena Komnas HAM dengan KPAI itu kan beda. Komnas HAM dengan KPAI beda. KPAI dipimpin oleh Kaseto, Komnas HAM dipimpin oleh Aris Sirait. Sirait ya. Nah, terus kemarin ada berita dari polisi. Ini saya salahkan polisi. Kenapa? Humasnya salah. Karena humasnya berikan ke wartawan saya. Wartawan saya dibilangnya begini, tidak perlu diubah katanya kan, fotonya aja diubah. Ya udahlah,
namanya wartawan manut ya. Ya udahlah masuk ke dapur redaksi. Di-share gitu kan. Ternyata salahnya dia apa? Di sana. Ketua KPAI Aris Sirait. Wah, fatal banget kan ya. Makanya KPAI itu komplain gitu ke media. Terus saya balasnya begini, Bapak, saya bilang kan ke KPAI, jangan komplain ke kami dong gitu. Kami itu dapat dari polisi loh semuanya gitu. Dia share ke banyak media gitu kan, nggak boleh pula diubah. Bapak tahu nggak itu kena plagiat, saya bilang kan. Saya nggak mau disalahin, saya bilang. Ini saya udah ubah sesuai teguran Bapak. Tapi ke depan saya nggak mau lagi gitu kan. Saya bisa kasuskan Bapak loh melanggar kode etik, saya bilang kan. Ngapain larang-larang kita gitu kan sebagai pers gitu. Nah jadi dia bilang tadi, mohon maaf ya Bu katanya kan. Tadi baru dibalas, mohon maaf ya Bu katanya kan. Kedepannya akan kami cek. Terima kasih katanya kan. Nah jadi nggak usah kita takut dengan mereka gitu. Mereka tuh kadang nggak bener juga gitu ya. Anggota Ketua KPAI ditulis Haris Sirait. Komnas HAM Haris Sirait juga. Jadi Kasetonya marah gitu ya. Seperti itu. Jadi Kasetonya marah gitu. Mungkin gini Bu Marta, maksudnya Pak John Peter itu ketika anggota wartawan itu investigasi kasus, mereka membuat berita yang sama, kan? Tetapi isi kenyataan dalam kasus tersebut tidak seperti yang dituju dalam investigasinya, sehingga menjadi hak jawab dari dalam isi pemberitaan. Iya, sama aja Pak, itu kan. Jadi kalau misalkan kasus itu, kalau saya tuh nggak suka ya, yang berita investigasi di-share ke banyak media, beneran loh. Nanti yang kena orang yang pertama nge-share, yang investigasi. Misal Pak Luki yang investigasi pertama, Pak Luki sebar ke banyak media, Pak Luki yang kena gitu. Ya, makanya berita investigasi itu tidak pernah saya izinkan untuk di-share kemana saja. Cukup makanya di medianya Bu, untuk Bapak kelas sendiri. investigasi itu, kelas investigasi itu paling susah Bu pelajarannya. Iya, paling susah. Ya, silakan Pak Jerry. Berbagi sharing investigasi karena bidang saya investigasi. Mungkin Abang tadi kalau investigasi kan kita biasanya tim Bu, kalau yang saya lakukan di Jakarta. Jadi tim itu saya sebagai kepala investigasi, kita ada berkas, kita coba konfirmasi kalau bahasa kami, konfirmasi apakah benar dana-dana yang kami konfirmasi ini si Lura mengakui apa tidak. Nah itu kita konfirmasi. Kalau emangnya dia masih tidak mengelak itu ya tinggal kita izinkan konfirmasi doang. Nah kita tulis berita bahwa diduga ya kan Lura ini menyelewengkan anggaran. Nah itu khusus tim kami aja tuh Bu. Karena kan tim kami yang apabila si Abang tadi ngasih ke orang ya orang yang itu nggak tahu apa-apa, jadi dia main kasih akhirnya yang kena masalah repot kita Bu. Betul. Nah itulah tim investigasi. Jadi kalau dia tidak terjun ke lapangan ya kalau bisa jangan di-share ke yang lain, khusus tim kita aja. Karena kan tim kita yang terjun langsung Bu ke lapangan dan kita juga sudah menguasai. Jadi sebelum kita turun ke bawah kita ada meeting dulu. Kita bahas tuh Bu, kita kupas. Jadi ya tim-tim itu aja yang tahu nanti. Walaupun kami kadang investigasi itu berbeda media Bu. Jadi dibuat tim. Nah, jadi masing-masing tuh punya tanggung jawab di media masing-masing karena kita sudah tim itu ya harus yang orang-orang itu media itu yang naikin berita jangan dikasih ke orang yang nggak ngerti apa-apa. Iya, betul. Nanti yang kena tuh bareng-bareng tahu yang kena. Iya, kita yang bareng-bareng. Nanti yang saling menyalahkan itu kebanyakan itu. Saling menyalahkan itu. Makanya hati-hati dalam pemberitaan. Mungkin itu aja Ibu, mohon maaf nih izin. Siap. Sharing. Dari mentor saya itu sekaligus wartawan saya ya, Pak Gangga namanya. Itu tadi kami tim untuk investigasi korupsi atau keterlambatan pembangunan rumah sakit Pratama tipe D Kabupaten Sejunjung Sumatera Barat. Nah itu saya termasuk tim dia gitu ya. Nah jadi saya ngarahin beliau ke lapangan dan itu kita tidak pernah men-share berita tersebut ke media lain. Rugi rasanya gitu karena media tuh untuk memperbanyak
pembaca juga gitu ya. Nah, teknik SEO. Nanti kita akan bahas di pertemuan berapa ya? 6 apa 7 nanti. Kita ada setiap Selasa ya. Jadi tidak hanya hari ini aja gitu. Setiap Selasa silakan hadir. Ada sertifikatnya juga. Dan ilmunya juga beda. Tidak hanya ini gitu. Tapi kalau untuk pelatihan, saya sarankan nanti daftar aja kalau udah ada rezekinya. Kalau nggak ada ya tahan dulu gitu ya. Cari dulu gitu. Silakan. Oke Bapak Ibu. Bu Marta. Ya, makasih Bu Marta ya atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak John. Sukses. Ya, mari Pak. Ya, makasih Baiklah, Pak Jiri. Bapak Ibu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya jam kita sudah selesai ya. Udah lewat 10 menit. Kasihan yang di timurnya Indonesia yang belum, Bu, udah masih jam sore, 9. Bu. Lanjut, Bu. Masih sore. Oke. Jadi baiklah Bapak Ibu sampai di sini ya karena Pak Denny tadi udah kayaknya sinyal ya. Jadi baiklah nanti saya tutup aja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Silakan isi absensinya untuk sertifikat besok dikirim. Nah terus nanti untuk yang kedepannya kita membahas Selasa ya. Selasa depan kita membahas citizen journalism, jurnalistik warga gitu ya. Warga itu juga punya hak untuk menyebarkan berita. Nah jadi bagaimana sih kita mau mempublikasikan berita dari warga seperti apa dan bagaimana kita bahas minggu depan gitu ya. Bagi yang mau ikut latihan di Jakarta tanggal 5 ada, tanggal 6 ada, silakan hubungi kontaknya masing-masing. Dan terus yang ikut latihan online juga ada, silakan ke admin gitu ya. Nah, gitu ya. Link absensi tadi udah di-share. Nanti Bapak Ibu silakan screenshot ke kehadirannya hari ini. Nanti kalau absensinya nggak ada bisa kirim screenshotnya ke grup. Saya hadir Bu, ini absensinya belum ada gitu ya. Nah, silakan. Oke Bapak Ibu, saya tutup ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Dari 130 orang, cuma hadir 90 orangan tadi ya. Nah, terima kasih banyak. Mohon maaf saya jika ada kekurangan dari kami. Dan juga mohon maaf jika ada kekilafan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Salam Bu. Waalaikumsalam. Cara absennya gimana Bu? Cara absennya gimana? Ada linknya ya itu. Terima kasih Bu Marta. Salam Bu.